Setiap individu lahir dengan harapan untuk sehat secara fisik maupun mental. Namun, beberapa menghadapi disabilitas, entah kondisi bawaan lahir ataupun kecelakaan yang tidak diharapkan. Disabilitas bukan hambatan mutlak, namun mereka seringkali menghadapi tantangan sosial dan pendidikan. Disabilitas dapat merujuk pada berbagai keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual yang mengganggu aktivitas sehari-hari seseorang. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2023 menyebut bahwa negara Indonesia memiliki warga sebanyak 22,97 juta atau bisa dikatakan 8,2% penduduk di Indonesia adalah penyandang disabilitas. Meskipun hak pendidikan adalah hak asasi manusia, penyandang disabilitas seringkali kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pendidikan inklusi menjadi solusi untuk menyamakan akses pendidikan bagi semua anak tanpa memandang perbedaan mereka. Menurut penelitian Fitriani tahun 2022, pendidikan inklusi adalah upaya untuk menyamakan akses pendidikan bagi anak-anak normal dengan anak berkebutuhan khusus tanpa memandang perbedaan karakter mereka. Tujuannya tentu mengakomodasi perbedaan tersebut tanpa menimbulkan kerugian atau diskriminasi terhadap peserta didik lain demi mencapai kesetaraan dalam pendidikan. Pendidikan inklusi menghadapi tantangan dalam penyediaan media pembelajaran yang efektif dan menarik bagi penyandang disabilitas. Dalam mengatasi hal ini, diperlukan inovasi yang baru yang dapat meningkatkan kualitas dan minat belajar mereka. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan ialah penggunaan komik. Penggunaan komik dalam pembelajaran inklusif memiliki dampak yang positif. Solusi komik yang ramah bagi penyandang disabilitas adalah pengembangan media pembelajaran komik berbasis Braille yang dapat memperkaya pengalaman belajar bagi kaum disabilitas. Kepanjangan dari Disability Friendly Comics merupakan inovasi dari kami yang menjanjikan dalam konteks ini. Disfreak menghadirkan komik berbasis Braille yang tidak hanya menyajikan teks Braille untuk penyandang tunanetra, tetapi juga gambar yang memperkaya pemahaman visual bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Salah satu fitur unggulan dari Disfreak adalah keberadaan barcode yang terletak pada halaman komik. Barcode ini menghubungkan langsung ke link video yang berisi video atau deskripsi audio dari cerita yang terdapat dalam komik. Ini memungkinkan penyandang tunawisma untuk memahami dari isi yang diceritakan dalam komik. Selamat datang di video kami. Selamat bergabung. Disability Friendly Comics atau disingkat dengan Disfreak merupakan suatu inovasi komik pembelajaran yang berfokus pada proses belajar di lingkungan sekolah inklusif. Hal ini dikarenakan Disfreak memiliki komponen yang dapat mengakomodasi kebutuhan siswa di sekolah inklusif. Dengan demikian, keberadaannya mampu menjadi solusi atas permasalahan tidak meratanya aksesibilitas pendidikan khususnya di pendidikan inklusif. Disfreak dirancang dengan sistem yang bersifat komunikatif secara holistik yang mana diharapkan dapat dikembangkan ke depannya dan dapat digunakan untuk seluruh mata pelajaran yang ada. Sebagai suatu komik pembelajaran, Disfreak bersifat adaptif, praktis, dan solutif sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era saat ini. Di samping itu, Disfreak disusun dengan berfokus pada siswa atau biasa dikenal dengan student center. Oleh karena itu, Disfreak mendorong siswa untuk belajar mandiri sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif, kemampuan psikomotor, dan kemampuan afektif mereka. Media pembelajaran di Disfreak dikembangkan menggunakan model ADI. Adapun tahapan di dalam pengembangan ini diantaranya adalah yang pertama adalah analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kurikulum dan juga kebutuhan siswa di sekolah inklusif. Analisis di sini meliputi pemahaman terhadap tujuan belajar, konten, pendekatan dalam kurikulum, referensi, identifikasi siswa, dan juga hambatan belajar siswa yang dilakukan melalui kegiatan observasi,
angket, dan juga wawancara. Tahap yang kedua adalah desain. Pada tahap ini dibuat desain dengan menentukan judul, kerangka cerita, lembar validasi, lembar kepraktisan, dan juga lembar keefektifan. Yang ketiga adalah development. Pada tahap ini dibuat media distrik dengan menggunakan sketsa dasar, kemudian dikembangkan melalui beberapa aplikasi seperti Canva ataupun Adobe Photoshop. Selanjutnya pada tahap ini juga dilakukan validasi dan juga revisi untuk memastikan kesesuaian dan juga kualitas dari media distrik. Tahap yang keempat adalah implementation. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap media distrik di sekolah inklusif yang dituju. Pada pengujian ini juga melibatkan guru dan siswa dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan juga kepraktisan dari media distrik. Dan tahap yang terakhir adalah evaluation. Pada tahap ini dilakukan pengujian, meliputi uji validitas, uji kepraktisan, dan juga uji keefektifan. Ini merupakan tampilan dari distrik bagian sampul atau cover. Sampul distrik dirancang untuk menarik minat dan memberikan informasi awal tentang isi komik. Bagian depan sampul menampilkan judul yang menarik dan informatif, nama penulis, serta gambar yang relevan dengan materi. Bagian belakang sampul berisi sinopsis singkat mengenai distrik dan informasi target pengguna. Bagian kedua dari komik ini adalah chapter atau isi. Halaman isi distrik merupakan bagian terpenting dari media pembelajaran ini. Disinilah materi pembelajaran yang telah ditentukan dikemas dalam format komik yang menarik dan mudah dipahami. Cerita yang disajikan dalam bentuk komik interaktif membantu siswa memahami materi dengan cara yang menyenangkan. Teks yang jelas dan mudah dipahami, gambar yang menarik dan relevan, serta barcode yang terhubung ke video, semua dirancang untuk membantu siswa belajar dengan efektif dan menyenangkan. Halaman isi distrik dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang inklusif dan menyenangkan bagi semua siswa, termasuk penyandang disabilitas. Bagian yang ketiga dari komik ini adalah evaluasi. Halaman evaluasi distrik dirancang untuk membantu siswa menguji pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan. Di halaman ini terdapat berbagai jenis soal latihan, seperti pilihan ganda, benar salah, dan uraian yang disusun dengan berbagai tingkat kesulitan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dalam rangka pengembangan dan pengimplementasian distrik, maka dibutuhkan kontribusi dari pihak lain. Adapun pihak yang terlibat untuk memastikan komik ini diantaranya yaitu yang pertama, Kemendikbudristek. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sebagai lembaga yang menaungi seluruh kegiatan dan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, Kemendikbudristek memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemendikbudristek juga bertanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah sesuai tujuan nasional pendidikan di Indonesia. Yang kedua, guru pendamping khusus. Sebagai media pembelajaran yang difokuskan pada pendidikan inklusif, maka distrik memerlukan peran dari guru ahli atau guru pendamping khusus yang sudah ahli dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Hal ini agar distrik dapat disusun dan digunakan secara tepat guna. Yang ketiga, pendidik di sini tidak lain dan tidak bukan ialah seorang guru. Peran dari guru pendidikan inklusif sangatlah penting, khususnya dalam penggunaan distrik. Dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, bagaimana keefektifan penggunaan distrik bergantung pada alur dan rencana pembelajaran yang disusun oleh guru. Yang keempat, peserta didik. Peserta didik di sini adalah individu di dalam sekolah inklusif, yaitu siswa biasa dan siswa berkebutuhan khusus. Sebagai subjek utama dari penggunaan distrik, siswa memiliki peran yang sangat krusial bagi pengembangan komik ke depannya. Disability Friendly Comics atau Distrik ialah inovasi komik pembelajaran yang dapat digunakan dalam sekolah inklusif. Distrik mempunyai beberapa keunggulan dari media komik pembelajaran lainnya. Perbandingan distrik dengan komik lain diantaranya, objek di distrik itu untuk sekolah inklusif. Yang kedua, subjeknya.
siswa biasa dan siswa berkebutuhan khusus. Dari segi isi, komunikatif dan terdiferensiasi. Untuk komponen dari distrik sendiri menggunakan huruf biasa dan huruf braille, yang mana di dalam komik tersebut terdapat barcode yang berisi video materi menggunakan bahasa isyarat yang tidak ada dalam komik-komik lain. Pada akhirnya, Disability Friendly Comics dapat menjadi sebuah solusi untuk membantu kaum disabilitas dalam mengikuti pendidikan di tengah keterbatasan yang dimiliki. Distrik hadir sebagai terobosan media pembelajaran yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas dan minat belajar penyandang disabilitas dengan mengadopsi format komik interaktif yang atraktif dan mudah dipahami. Distrik membuka gerbang pengetahuan dengan cara yang menyenangkan dan berfokus pada proses belajar di lingkungan sekolah inklusif. Distrik berisi materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk komik dan memiliki komponen huruf braille yang dilengkapi dengan barcode berisi video pembelajaran menggunakan bahasa isyarat. Keberadaan distrik diharapkan dapat mewujudkan meratanya aksesibilitas pendidikan sekolah inklusif dalam mengembangkan distrik menggunakan model ADI sehingga mampu menciptakan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Diperlukan upaya berbagai pihak untuk mengembangkan dan mengimplementasikan distrik sehingga tujuan meratanya akses pendidikan dapat terrealisasikan. Districts from access to success, inspiring minds, embracing differences.